Penghargaan Proklim dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2025. Kalau tidak dari kita sendiri yang bisa menjaga lingkungan ini, niscaya lingkungan kita pasti tidak akan terjaga dengan baik. Dan juga terlebih dahulu mohon izin kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu tamu kehormatan yang telah hadir tentunya meramaikan rangkaian acara yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Asep Kuswanto. Selamat datang Bapak. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik itu Pak RW beserta seluruh warganya dan sekolah-sekolah yang menerima Adiwiyata beserta seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah itu tetap harus memberikan semangat, tetap harus memberikan contoh yang luar biasa kepada RW-RW lain ataupun kepada sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita bicara tentang sukses story negara-negara maju di dunia ini yang sudah benar-benar mengajak seluruh komponen masyarakatnya, salah satunya adalah Jepang. Kita semua tahu bahwa pendidikan tentang lingkungan, ya mungkin tidak hanya lingkungan, juga tentang moral, tentang akhlak, di Jepang terhadap anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mereka dididik untuk mandiri, dididik untuk lebih mencintai lingkungannya, itu benar-benar memiliki sebuah jenjang, memiliki sebuah arah kebijakan yang sangat jelas. Mulai dari tingkat PAUD-nya, prasekolahnya, kemudian TK, SD, SMP-nya, SMA-nya. Sehingga ketika mereka keluar dari bangku sekolah, sudah tertanam dengan sangat kuat bagaimana menjaga lingkungannya. Selain sampah, memang masalah kita selanjutnya adalah masalah perubahan iklim. Bapak-bapak, ibu-ibu RW memahami bahwa Proklim itu adalah bertujuan bagaimana kita memitigasi dan mengadaptasi terhadap bahaya perubahan iklim. Mungkin yang wilayah-wilayahnya jauh dari pantai utara itu tidak merasakan secara langsung dampak dari perubahan iklim. Akan tetapi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta Utara itu sangat-sangat merasakan dampaknya adanya perubahan iklim ini. Yang gampangnya adalah banjirop. Itu yang paling gampang. Kenapa banjirop ini semakin tinggi? Karena memang laut kita itu semakin melimpah airnya. Karena kutub utara selatan juga semakin mencair. Belum lagi panas bumi kita juga semakin tinggi, sehingga memang hal-hal tersebut menyebabkan kondisi-kondisi yang memang berdampak pada kita semua. Tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus menebarkan inspirasi dan memperluas dampak positif bagi lingkungan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kelamaan ya. Tapi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu bisa terus mengembangkan lagi, mereplikasikan keberhasilan yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik itu di sekolah maupun di RW, kepada RW-RW lainnya yang ada di Jakarta.
bagaimana sih caranya kita tuh konsisten. Jadi saya mau tanya dulu dari yang proklim. Kenapa saya tanya dulu yang proklim? Karena ini skupnya luas tingkat RW. Bagaimana sih Pak kita bisa konsisten dari tingkat kota sampai tingkat nasional? Bapak sekalian, saya Edi Sutarno, mewakili Bapak Agustiawan, Bapak RW 01 Sunterjaya. 2015 kami mendapatkan proklaim Madya, 2016 Kampung Proklaim Utama, 2025 Kampung Proklaim Lestari. Nah, selama 10 tahun perjalanan kami tetap eksis untuk mewujudkan kampung ini menjadi tertata. Nah, lalu 10 tahun berjalan kami tetap ada. Nah, yang kami lakukan bersama warga adalah bagaimana kita termotivasi untuk menciptakan lingkungan dengan sampah terkelola tuntas di sumber. Kemudian tanpa lahan. Jadi kami karena di Jakarta mengolah sampah tuntas di sumber tanpa lahan. Kemudian yang kedua adalah menunjang penghijauan lingkungan tanpa lahan untuk menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Siti Juwaria, saya Kepala SMP Negeri 220. Bu Bapak, saya menjadi Kepala Sekolah di SMP 20 itu tahun 2022. Tahun 2016, SMP 20 sudah menyandang sekolah adiwiyata tingkat nasional. Tahun 2017, saya dengar sudah mulai merintis untuk meningkatkan statusnya menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Saya hanya bilang, kita tidak perlu fokus untuk mengadai, tapi kita lebih kepada diri kita, lingkungan kita. Bagaimana supaya kita percaya dirinya kuat terhadap lingkungan kita sendiri, terhadap dari perubahan cuaca, iklim, bila mana hujan lebat supaya kita tidak banjir. Itu saya tanamkan kepada warga kita. Dan bagaimana membuat lingkungan kita semakin kuat terhadap dampak-dampak penyakit juga. Jadi itu, jadi saya memberi warning kepada warga yang sehingga mereka harus tahu apa itu proklim, bagaimana proklim, dan kenapa harus proklim. Betul, kebiasaan bagaimana anak-anak kami biasakan untuk selalu menjaga kebersihan, bagaimana selalu menjaga tanaman, dan apalagi sekarang program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak, itu kita kolaborasikan dengan kegiatan adiwiyata. Salah satunya adalah bermasyarakat. Nah, di masyarakat itu anak-anak kami diminta untuk membuat project based learning yang berhubungan dengan adiwiyata. Pada kala itu kita kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Kita memberi judul Cerdas Pilah Sampah. Luar biasa pejuang untuk lingkungan, tidak melihat kita berapa habisnya, kita berapa jumlah uang yang keluar, tapi adalah kesenangan dan happy. Alhamdulillah, mudah-mudahan jaya terus untuk Dinas LH. Sebagaimana sebuah ayat, saya ingin mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah tampak kerusakan di muka bumi baik di darat maupun di laut karena akibat perbuatan manusia. Oleh sebab itu, kalau saya lihat di sini adalah betapa kita sebagai manusia, terutama kita di sini secara khususnya adalah upaya untuk kita menjaga darat dan laut agar bisa kita lebih dapat melestarikan alam bumi ini. Karena telah tampak kerusakan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah tinggal melihara dan melestarikan agar alam kita ramah dengan kita. Demikian testimoni dari saya.